Sebetulnya yang jadi korban misionarisme itu bukan hanya umat Islam. Sesama Kristen yang berbeda gereja itu juga didekati dan terjadi rebutan umat. Jadi banyak yang resah dengan gereja-gereja yang bersifat evangelis ini. Yang resah bukan hanya umat Islam, sesama Kristen sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi untuk melanjutkan kajian kita setelah pada kajian pertama kita membahas gereja sebagai agama yang terorganisasi, tradisi yang berkembang di masyarakat barat tentang agama. Maka pada kali ini kita akan membahas mengenai masalah Kristen sebagai agama misi. Ini menarik karena dibahas oleh Profesor Dr. Mukti Ali. Beliau Menteri Agama pada masa era Orde Baru yang pertama. Beliau membagi agama menjadi dua. Ini mengutip Max Muller. Max Muller ini salah seorang tokoh ahli perbandingan agama modern yang paling dikenal. Beliau dikenal sebagai bapak ilmu perbandingan agama. Max Muller membagi ada dua tipe agama terkait dengan misionarismenya, yaitu yang pertama agama non-misionaris, yaitu agama Brahman, Yahudi, dan Konghucu. Kemudian ada agama yang bertipe misionaris, yaitu Islam, Kristen, dan Buddha. Ini menarik karena kalau di Indonesia kontestasi yang paling tinggi tingkatnya itu antara dua agama yang sama-sama agama misionaris kalau menurut kategori Max Muller tadi, yaitu Islam dengan Kristen. Nah, apa kemudian sejarah dari misionarisme gereja ini? Seperti sudah kita bahas kemarin, kalau Petrus sebagai bapak gereja, maka Paulus adalah bapak misionarisme karena kemudian Paulus itu menyebarkan agama lebih banyak ke kalangan Romawi dibandingkan dengan kalangan Yahudi. Jadi saya mencoba mengutip ini pendapat dari tokoh Kristen sendiri dalam buku Dasar-Dasar Misiologi yang ditulis Edmund Woga. Kata misi itu kalau istilah sederhananya artinya perutusan. Ya, perutusan. Nah, ini ada beberapa definisi dari misi dan nanti dapat kita lihat definisi ini berkembang sesuai dengan corak kesejarahan Kristen itu sendiri. Ada misi yang berarti penyebaran iman, pentobatan orang-orang kafir, ya, kemudian pewartaan Injil ke seluruh dunia, pewartaan apostolik, pertobatan orang-orang tak beriman, pemeliharaan Kristen, dan penanaman gereja baru. Ini nanti definisi-definisi ini dapat kita lihat itu berlangsung dalam setiap sejarahnya dalam bentuk dan versinya yang berbeda-beda. Nah, terkait dengan Islam yang menarik, mengapa kemudian terjadi kontestasi antara misi Islam dan dakwah Islam dengan misi Kristen yang sudah berukur lama? Kalau saya mengutip pendapat Thomas Wright dalam buku Early Christianity in Arabia, ada pendapat menarik bahwa sebetulnya kalau dia mengutip kisah Abraha, Kristen itu sudah hampir menguasai Mekah. Jadi ketika tentara Abraha hendak menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah, karena waktu itu Abraha sudah membangun sebuah gereja megah yang bernama Qulais di San'a. Dia berharap maka pusat peziarahan nanti akan berpindah dari Mekah ke San'a di gereja yang dibangunnya, yaitu gereja Qulais itu. Ini terkait dengan tadi perluasan pengaruh gereja. Tetapi dalam perjalanannya tentara Abraha ini ternyata dihancurkan oleh burung yang diutus oleh Allah yang diabadikan dalam surat Al-Fil. Nah, kata Thomas Wright, seandainya Abraha itu berhasil menghancurkan Ka'bah atau berhasil menguasai Mekah, maka tentu di Ka'bah itu akan terpampang kayu salib dan mungkin Muhammad akan mati sebagai pendeta. Ini menarik karena ternyata
Bahkan kontestasi ini berlangsung sejak sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Nah, ini menariknya di sini karena terkait tadi perluasan gereja, pentobatan orang-orang tak beriman. Makanya ketika kemudian Nabi Muhammad menyiarkan risalah Islam ke kalangan orang-orang Arab, maka pada saat itu kekristenan memandang bahwa Islam itu adalah salah satu bid'ah kekristenan yang sesat. Ini kuncinya, kata kuncinya. Jadi ini diungkap oleh Pendeta TH Sumartana dalam buku ini. Nah, ini Gereja Indonesia Pasca Vatikan II. Pendeta TH Sumartana ini salah seorang pendeta senior dari Solo Tigo. Saya sering mengikuti tulisan beliau sejak SMP, baca majalah Tempo, beliau sering nulis kolom. Nah, dalam buku Gereja Indonesia Pasca Vatikan II ini ada kutipan menarik dari Pak TH Sumartana bahwa pertikaian antara Katolik dengan Protestan itu berlangsung selama 600 tahun dan bisa terselesaikan. Kemudian pertikaian antara kekristenan dengan Islam itu berlangsung selama 13 abad dan kemudian menemukan titik terang setelah Gereja Katolik mengeluarkan Konsili Vatikan II. Ini menarik. Saya telusur kenapa kok kemudian dikatakan selesai pasca keluarnya Konsili Vatikan II. Karena di Konsili Vatikan II itu akhirnya Gereja Katolik mengakui bahwa Islam itu secara sejarah keilmuannya ya itu tidak terkait dengan sejarah kekristenan. Jadi dia sanad yang tersendiri yang berbeda dengan sanad kekristenan. Sehingga kemudian Gereja Katolik juga mengakui bahwa Islam itu adalah suatu bentuk agama monoteisme yang kemudian juga merupakan hasil kerja Roh Kudus. Ini menarik. Karena sebelum itu orang-orang Kristen memandang Islam itu sebagai sekte Kristen yang sesat. Itu sebabnya kemudian diperlukan penginjilan khusus ke dunia Islam. Nah, ini sejarah yang banyak orang tidak tahu bahwa ternyata baru pada tahun 1970-an lah Kristen memandang bahwa Islam itu adalah agama yang memang sama sekali berbeda dengan mereka. Selama ini mereka memandang bahwa Islam adalah kekristenan yang sesat. Nah, karena tadi watak dari agama yang terorganisasi tadi, maka kemudian ketika agama bergabung dengan negara pada masa Konstantin tadi, maka seperti yang pernah disampaikan Presiden kita Pak Harto dulu, dia mengatakan begini, saya masih ingat, perpecahan di dalam agama itu seringkali itu lebih parah dibandingkan dengan perpecahan antara orang yang berbeda agama. Nah, ini terbukti ketika kemudian Konstantin menjadikan Katolisisme sebagai agama resmi Romawi, maka kemudian yang dilakukan oleh gereja adalah dia tetap membolehkan agama, dalam buku sejarah gereja disebutkan agama kafir masih dibiarkan. Tetapi sekte-sekte Kristen di luar Katolik itu dipersekusi. Jadi yang boleh berkembang hanya Katolik. Marcionisme, kemudian Arianisme, kemudian Nestorianisme itu tidak boleh hidup di Romawi. Tetapi agama kekafiran masih boleh karena apa? Dengan menyatunya gereja dan negara, maka secara perlahan kekafiran nanti itu dianggap akan hilang seiring berkembangnya dengan agama Kristen di Romawi. Jadi seperti itu. Bid'ah dihapuskan, kekafiran dibiarkan karena nanti pengaruh Kristen akan menyadarkan mereka. Dan ini berlangsung terus. Ini yang dikatakan sebagai penginjilan, sebagai bentuk pertobatan orang-orang tidak beriman tadi dalam masalah tadi. Nah, ketika kemudian agama Katolik ini berkembang luas, ketika kemudian terjadi perpecahan besar, terbentuk menjadi 3 aliran gereja, maka kemudian terkait dengan misi ini, itu yang awal muncul adalah watak eksklusivismenya gereja. Jadi gereja ini tidak rela
ketika kemudian melihat kekristenan itu terpecah. Sehingga waktu itu Katolisisme ya melawan Protestanisme yang terjadi. Pandangannya eksklusif, antar gereja saling berperang sampai kemudian tadi muncul perjanjian Westphalen yang sudah kita singgung pada pertemuan yang pertama. Nah, pandangan eksklusif ini berlangsung selama 300 tahun dan kemudian korbannya itu mencapai sekitar 7,5 juta orang. Karena perebutan otoritas gereja tadi. Nah, ini juga pandangan misionarisme tadi, pandangan yang sikat eksklusif ini. Nah, kemudian di internal Kristen akhirnya karena mereka lelah, capek berperang antar gereja, mereka akhirnya sepakat untuk bertoleransi, maka muncul pandangan internal Kristen itu pandangan yang sifatnya inklusif. Pandangan inklusif ini nanti melahirkan aliran oikumenis. Kalau pandangan eksklusif melahirkan pandangan evangelis, ya, evangelisme. Pandangan inklusif melahirkan okumenisme. Apa okumenisme itu? Antar gereja itu dilakukan saling komunikasi, ya. Ada silaturahminya, sehingga antar gereja itu tidak saling berebut umat, tidak saling mengunggulkan satu dengan yang lainnya. Itu pandangan okumenisme. Nah, dua pandangan ini nanti kemudian berpengaruh membentuk pandangan misi terhadap dunia non-Kristen. Ya, makanya sampai sekarang terhadap misi ini Alan Bayes, seorang petinggi Kristen Baptis dari Inggris, mengatakan setidaknya ada dua pandangan gereja tentang misionarisme itu. Yang pertama itu pandangan evangelis, ya. Pandangan evangelis itu nanti tujuan dari misionarisme adalah untuk mempertobatkan orang kafir supaya dia beriman dan masuk ke dalam gereja. Jadi tujuan misionarisme adalah memperbanyak jumlah anggota gereja. Bahwa dunia hanya bisa diselamatkan kalau orang itu menjadi Kristen semua. Nah, pandangan eksklusif. Nah, sampai sekarang itu masih banyak gereja-gereja yang punya pandangan evangelis ini. Jadi mereka tidak hilang, tetap ada yang mereka berpandangan evangelis seperti ini. Makanya kalau kita membaca serius gitu ya karya-karya tentang misionarisme, sebetulnya yang jadi korban misionarisme itu bukan hanya umat Islam. Sesama Kristen yang berbeda gereja itu juga didekati dan terjadi rebutan umat. Nah, gitu loh. Jadi banyak yang resah dengan gereja-gereja yang bersifat evangelis ini. Yang resah bukan hanya umat Islam, sesama Kristen sendiri itu juga resah. Nah, kemudian pandangan ekumenis tadi yang bermula dari toleransi antar gereja tadi, ya, upaya untuk membuat platform bersama kekristenan antar gereja tadi, ini juga punya pengaruh terhadap pandangan misioner ke dunia luar, sehingga karya misioner ke dunia luar oleh pandangan gereja ekumenis itu adalah bagaimana gereja melakukan diakonia atau pelayanan kepada umat manusia, bahwa perkara kemudian ada sebagian umat non-Kristen yang ketika dia dialani gereja itu dia akhirnya berpindah ke agama Kristen, itu adalah sebuah bonus. Tetapi fungsi utama misionarisme gereja adalah mewartakan kabar gembira ke tengah umat manusia, sehingga kekristenan ini dirasakan hasilnya, dirasakan keberadaannya. Mungkin mirip dengan konsep rahmatan lil alamin dalam Islam. Nah, tetapi menarik lagi dalam perkembangannya, karena Kristen ini terbiasa hidup dalam wacana tunggal keagamaan di Romawi, gitu ya. Agamanya itu hanya satu, Katolik pada masa Romawi. Ketika pecah itu pun juga terpecah menjadi negara-negara dengan kultur agama yang tunggal juga. Inggris Anglikan, Belanda Calvinisme, gitu ya, Jerman Lutheran, Perancis Katolikisme. Jadi dalam satu negara itu biasa dengan agama tunggal, tidak pernah berkenalan dengan wacana agama lain. Maka ketika kemudian berhadapan dunia non-Kristen bagaimana? Karena ternyata wacana teologinya secara mendasar memang berbeda. Akhirnya muncul kelompok
Yang ketiga, hasil dari ini akhirnya, kata Raimundo Panukar, kemudian muncul anggapan bahwa Yesus ini sebetulnya adalah guru agung bagi semua manusia. Jadi kedatangan Yesus itu sebagai cosmic Christ yang membawa kesejahteraan seluruh umat manusia, dan ini nanti menghasilkan pandangan yang bersifat pluralisme. Jadi akhirnya ada yang tetap eksklusif sampai sekarang, ada yang inklusif, dan ada yang pluralis. Itu dampak tadi dari misionarisme yang berpadu dengan pola agama yang terorganisasi. Nah, kemudian bagi gereja-gereja yang eksklusif tadi maupun inklusif tadi, tetap saja sebetulnya upaya pentobatan orang-orang kafir itu tetap dilakukan. Gitu ya. Walaupun kalau yang evangelis itu, kalau saya baca, dia direct evangelization, jadi penginjilan langsung. Ini yang sering kita lihat di lapangan, kita dengar berita ada orang miskin dibantu, yang penting kamu masuk Kristen, dikasih beasiswa, berobat dibayari, itu memang ada seperti itu evangelization. Kalau yang tadi ecumenis tadi itu indirect, tidak langsung. Karena dalam buku Prapenginjilan seringkali orang itu tidak mau masuk menjadi Kristen itu karena kultur keagamaannya yang berbeda. Jadi dia tidak siap dengan kultur keagamaan Kristen. Maka sebelum dilakukan penginjilan itu harus ada upaya prapenginjilan. Apa itu prapenginjilan? Prapenginjilan adalah bagaimana membiasakan seseorang, target yang akan diinjili itu untuk hidup dalam suasana keagamaan Kristen. Nah, gitu loh. Nah, disinilah fungsi dari rumah sakit, fungsi dari sekolah-sekolah Kristen, gitu ya, fungsi mereka melayani ketika terjadi bencana itu sebagai kegiatan prapenginjilan, sehingga orang itu tidak lagi ada barrier psikologis terhadap kekristenan. Ini diungkapkan oleh, ini ada buku judulnya Sejarah Gereja Asia. Di sini diungkapkan ketika dia berbicara, karya ini editornya Donald E. Hook, diungkapkan untuk kasus di Indonesia misalkan, dari pengalaman 80% orang yang akhirnya berpindah sebagai orang Kristen baru, artinya mereka awalnya berasal dari agama lain, kemudian menjadi orang Kristen itu 80%-nya adalah mereka yang pernah sekolah di sekolah Kristen. Nah, jadi seperti itu. Karena biasanya orang itu di dalam kehidupannya dia ada fase krisis spiritual. Nah, ketika dia sudah bersentuhan dengan kekristenan, entah sekolah atau apa, sudah akrab dengan tokoh-tokohnya, sudah akrab dengan lagu-lagunya, sudah akrab dengan doa-doanya, ketika kemudian dia mengalami krisis hidup dan kecewa terhadap agama yang dianutnya, maka dia akan melihat kekristenan sebagai alternatif untuk pelabuhan spiritualnya ketika dia kecewa dengan agama lama. Jadi itu prapenginjilan fungsinya di situ. Jadi ketika kita diminta untuk menunjukkan di mana letak ada kristenisasi atau pemurtadan di sekolah Kristen, ya kita tidak akan ketemu. Di mana ada pemurtadan atau kristenisasi di rumah sakit Kristen, tidak akan ketemu. Di lokasi bencana tidak akan ketemu. Kenapa? Karena itu adalah fungsinya sebagai prapenginjilan, supaya orang itu tidak ada lagi barrier psikologis terhadap kekristenan. Nah, selain yang bertujuan untuk konversi, entah itu langsung atau tidak langsung, memang kemudian warta gembira tentang penginjilan ini juga sudah mulai berubah bentuk, menjadi bentuk pelayanan dan pemberdayaan umat yang tidak memandang agama. Nah, ini juga saya temui. Jadi kalau kita ketemu dengan orang-orang Katolik misalkan, mereka tidak akan mau kalau kita ajak bicara tentang teologi. Karena apa yang dikatakan Katolik, kalau kita ingin berdialog, maka dialognya itu adalah dialog karya. Dialog karya. Dan ini saya temukan sendiri karena awal tertariknya saya mendalami tentang
misionarisme ini juga terkait dengan kegiatan saya di beras organik. Pada tahun 2001 saya diundang pertemuan petani organik se-Jawa. Pertemuannya terletak di Sleman, di sebuah kapal besar namanya Kapal Maria. Nah, uniknya adalah dalam pertemuan itu yang dihadiri oleh para petani organik dari berbagai wilayah di Jawa, kurang lebih 100-an petani pada saat itu, yang menjadi pemateri utama itu adalah Romo Gregorius Utomo. Romo Gregorius Utomo, Greg Utomo ini adalah pater senior di Gereja Ganjuran Bantul, dan memang beliau mendalami pertanian organik itu di Amerika. S3-nya tentang pertanian organik di Amerika. Kemudian juga yang menjelaskan tentang bagaimana pemberdayaan secara ekonomi. Kalau Romo Greg Utomo itu menjelaskan tentang budidayanya dan mengapa harus organik. Bu Nunuk Murniati, Dr. Nunuk Murniati ini doktor dari Sanata Dharma. Beliau belajar pertanian organik di Brasil selama 6 bulan. Dari sisi fair trade-nya, bagaimana petani itu harus juga mampu menjual produknya sendiri. Nah, jadi yang menjadi pemateri, yang mengurusi semua terkait Gereja Katolik. Tetapi di situ bagi yang Muslim itu disediakan ruang khusus yang terbebas dari tanda salib untuk melakukan ibadah kalau pas masuk waktu sholat. Makanan juga disediakan, suguhannya itu telur dan ikan air tawar, jadi kita tidak berpikir masalah halal atau haramnya. Jadi menarik. Mereka kemudian menjadikan misionarisme itu bukan lagi bertujuan untuk konversi keagamaan, tetapi pelayanan. Nah, bahwa dalam intensitas hubungan pada pemberdayaan itu kemudian ada 1, 2 atau beberapa petani akhirnya berpindah ke agama Katolik, itu proses kesadaran dari orang yang berpindah agama tadi, berbeda dengan yang diiming-imingi tadi, gitulah. Ini menariknya. Makanya di sini tantangan dakwah ke depan adalah bagaimana juga dakwah. Kalau kita dulu kenal ada istilah dakwah bilhal, ya, dakwah dengan perbuatan. Nah, ini sepertinya sudah redup karena dakwah kemudian hanya menjadi mimbar-mimbar ceramah saja, sementara kekristenan itu sudah mengembangkan wacana misionarisme itu sedemikian rupa. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang bahwa wacana misionarisme itu berkembang dari masa ke masa, dari yang artinya perluasan gereja, pertobatan orang-orang kafir, sampai kepada ketika berpadu dengan negara dia juga penyebaran imperium kekatolikan, sampai akhirnya juga berwujud pelayanan kepada manusia. Nah, wacana yang dinamis ini itu tentu saja harus kita imbangi dengan wacana dakwah yang juga menjadikan umat itu sebagai bukan objek dakwah tapi subjek dakwah. Sebagaimana evangelisme sudah merubah bentuk dirinya menjadi pemberdayaan, maka dakwah juga harus mulai berpikir ke sana. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.